Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Diana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teori perkembangan kognitif menurut beberapa ahli. Saya akan membahas teori perkembangan dari 5 tokoh. Yang pertama yaitu Lev Vygotsky, yang kedua Robert Kachne, yang ketiga David Ausubel, yang keempat Anita E. Woolfolk, dan yang terakhir Raymond Cattey. Tokoh yang pertama yaitu Lev Vygotsky. Lev Vygotsky lahir pada tahun 1896 di Starist, Rusia. Teori perkembangan kognitif Vygotsky sendiri memiliki dua inti pandangan. Yang pertama, kemampuan kognitif dimediasi dengan kata, bahasa, dan diskursus yang berfungsi sebagai alat psikologi untuk membantu dan mentransformasi aktivitas mental. Vygotsky percaya bahwa bahasa adalah alat yang paling penting. Yang kedua, kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi oleh latar belakang sosiokultural. Kemampuan kognitif berasal dari hubungan sosial dan kultur. Vygotsky sendiri mengatakan bahwa perkembangan anak tidak bisa dipisahkan dari kegiatan sosial dan kultural. Vygotsky menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental seperti ingatan, perhatian, dan penalaran melibatkan pembelajaran menggunakan temuan-temuan masyarakat seperti bahasa, sistem, dan alat-alat ingatan. Vygotsky membedakan proses mental menjadi dua, yaitu elementary dan higher. Elementary atau yang biasa dikenal dengan masa praverbal, yaitu selama anak belum menguasai verbal, pada saat itu anak berhubungan dengan lingkungan menggunakan bahasa tubuh. Sedangkan higher, masa setelah anak dapat berbicara. Pada masa ini, anak akan berhubungan dengan lingkungan secara verbal. Menurut teori Vygotsky, zona perkembangan proksimal merupakan celah antara actual development dan potential development, di mana antara apakah seorang anak dapat melakukan suatu tanpa bantuan orang dewasa, dan apakah seorang anak dapat melakukan suatu dengan arahan orang dewasa atau kerjasama dengan teman sebaya. Maksud dari ZPD adalah menitikberatkan pada interaksi sosial akan dapat memudahkan perkembangan anak. ZPD sendiri adalah jarak antara tingkat perkembangan aktual dengan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan yang dimaksud terdiri atas 4 tahap. Pertama, more dependence to other state, yakni tahapan di mana kinerja anak mendapat banyak bantuan dari pihak lain. Kedua, less dependence external assistance stage, di mana kinerja anak tidak lagi terlalu banyak mengharapkan bantuan dari pihak lain, tetapi lebih kepada self-assistance, atau lebih banyak anak membantu dirinya sendiri. Yang ketiga, internalization and automatization stage, di mana kinerja anak sudah lebih terinternalisasi secara otomatis. Dan yang terakhir, de-automatization stage. Konsep scaffolding menurut Lev Vygotsky. Scaffolding adalah istilah terkait perkembangan kognitif yang digunakan Vygotsky untuk mendeskripsikan perubahan dukungan selama sesi pembelajaran, di mana orang yang lebih terampil mengubah bimbingan sesuai tingkat kemampuan anak. Vygotsky memandang anak-anak kaya konsep tetapi tidak sistematis, acak, dan spontan. Dalam dialog,
Konsep-konsep tersebut dapat dipertemukan dengan bimbingan yang sistematis, logis, dan rasional. Selanjutnya, bahasa dan pemikiran. Anak menggunakan pembicaraan bukan saja untuk komunikasi sosial, tetapi juga untuk membantu mereka menyelesaikan tugas mereka. Lebih jauh, Vygotsky yakin bahwa anak pada usia dini menggunakan bahasa untuk merencanakan, membimbing, dan memonitor perilaku mereka sendiri. Teori perkembangan kognitif yang kedua yaitu menurut Gatsby. Gatsby mendefinisikan pengertian belajar secara formal bahwa belajar adalah seperangkat proses kognitif yang mengubah sifat stimulus dari lingkungan menjadi beberapa tahap pengolahan informasi yang diperlukan untuk memperoleh kapasitas yang baru. Dari definisi di atas dapat disimpulkan, teori perkembangan kognitif menurut Gatsby ialah suatu proses di mana suatu organisasi berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman. Ragam belajar menurut Gatsby. Ragam belajar adalah kapasitas orang untuk memungkinkan diperolehnya berbagai pola tingkah laku yang hampir mirip. Berdasarkan pandangannya tentang belajar ini, Gatsby menemukan bahwa ada 5 ragam belajar yang terjadi pada manusia, yaitu informasi verbal adalah kapabilitas yang dinyatakan dengan kategori memperoleh label atau nama-nama, fakta, dan bidang pengetahuan yang sudah tersusun. Yang kedua yaitu keterampilan intelek. Keterampilan intelek adalah kapabilitas yang berupa keterampilan yang membuat seseorang mampu dan berguna di masyarakat. Yang ketiga adalah keterampilan gerak atau motor. Adalah kapabilitas yang mendasari pelaksanaan perbuatan jasmani, termasuk keterampilan yang bersifat sederhana. Yang keempat, sikap adalah kapabilitas yang mempengaruhi pilihan tentang tindakan mana yang perlu diambil. Dan yang terakhir, siasat kognitif merupakan kapabilitas yang mengatur bagaimana siswa mengelola belajarnya, seperti mengingat atau berpikir dalam rangka mengendalikan suatu untuk mengatur suatu tindakan. Kapasitas ini mempengaruhi siswa dalam rangka menemukan kembali hal-hal yang telah tersimpan. Teori yang ketiga yaitu dari David Ausubel. Kesimpulan dari teori ini yaitu apa yang dipelajari anak memiliki fungsi bagi kehidupannya. Jenis belajar menurut Ausubel. Menurut David Ausubel, ada 2 jenis belajar. Yang pertama, belajar bermakna atau meaningful learning. Belajar dikatakan bermakna bila suatu informasi yang akan dipelajari peserta didik disusun sesuai dengan struktur kognitif yang dimiliki peserta didik itu sehingga peserta didik itu dapat mengaitkan informasi barunya dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Sehingga peserta didik menjadi kuat ingatannya dan transfer belajarnya mudah dicapai. Struktur kognitif dapat berupa fakta-fakta, konsep-konsep, maupun generalisasi yang telah diperoleh atau bahkan dipahami sebelumnya oleh siswa. Yang kedua, yaitu belajar menghafal atau rote learning. Bila struktur kognitif yang cocok dengan fenomena baru itu belum ada, maka informasi baru tersebut harus dipelajari secara menghafal. Belajar menghafal ini perlu bila seseorang memperoleh informasi baru dalam dunia pengetahuan yang sama sekali tidak berhubungan dengan apa yang ia ketahui sebelumnya. Selanjutnya yaitu prasyarat belajar bermakna. Ada 3 prasyarat belajar bermakna. Yang pertama, kondisi dan sikap peserta didik terhadap tugas hendaknya bersesuaian dengan intensi peserta didik. Yang kedua,
Tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik harus sesuai dengan struktur kognitif peserta didik. Dan yang terakhir, tugas-tugas yang diberikan haruslah sesuai dengan tahap perkembangan intelektual peserta didik. Kemudian, prinsip-prinsip belajar Eusebel. David Eusebel mengemukakan 5 prinsip utama yang harus diperhatikan di dalam proses belajar, yakni 1. Subsumption, yaitu proses penggabungan ide atau pengalaman terhadap pola-pola ide yang telah lalu yang telah dimiliki. Yang kedua yaitu organizer, yaitu usaha mengintegrasikan pengalaman lalu dengan pengalaman baru sehingga menjadi satu kesatuan sebuah pengalaman. Yang ketiga yaitu progressive differentiation, merupakan pengembangan dan kolaborasi konsep-konsep. Yang keempat yaitu konsolidasi, merupakan suatu pelajaran harus terlebih dahulu dikuasai sebelum melanjutkan pada pelajaran berikutnya. Yang kelima yaitu integrative reconciliation, yaitu bahwa ide atau pelajaran baru yang dipelajari itu harus dihubungkan dengan ide pelajaran yang telah dipelajari lebih dulu. Teori selanjutnya dari Anita E. Woolfolk. Ada 3 poin inti teori dari Anita E. Woolfolk. Yang pertama, kemampuan untuk belajar. Yang kedua, keseluruhan pengetahuan yang diperoleh. Dan yang terakhir, kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi atau lingkungan pada umumnya dengan berhasil. Sehingga disimpulkan bahwa kognitif merupakan satu atau beberapa kemampuan untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan dalam rangka memecahkan masalah dan beradaptasi dengan lingkungan. Teori perkembangan kognitif yang terakhir berasal dari Raymond Cattell. Raymond Cattell mengklasifikasikan kognitif ke dalam 2 kategori. Fluid intelligence, yaitu tipe kemampuan analisis kognitif yang relatif tidak dipengaruhi oleh pengalaman belajar sebelumnya. Yang kedua, crystallis intelligence, merupakan keterampilan-keterampilan atau kemampuan nalar atau berpikir yang dipengaruhi oleh pengalaman belajar sebelumnya. Dari kedua klasifikasi di atas, dapat disimpulkan, perkembangan kognitif menurut Raymond Cattell adalah berasal dari pikiran. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.